Halo Mina, kembali lagi bersama Anime di TV. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Kali ini Anime di TV akan membahas mengenai Tokyo Revenger chapter 228. Pada chapter sebelumnya, yaitu chapter 227, kita semua diperlihatkan mengenai masa lalu dari Tyrannosaurus ini. Kehidupan Tyrannosaurus ini tidak luput dari kekerasan yang dia alami sejak dia masih usia 5 tahun. Pada chapter 228 ini akhirnya terbukti Tyrannosaurus berhasil dengan mudah mengalahkan Benkei dan Wakasa. Ternyata Tyrannosaurus juga memiliki dark inclusive sama seperti Maiki. Kekuatan tersebut sungguh luar biasa yang bisa diibaratkan kemampuan Tyranno bisa dibilang setara dengan Maiki. Terus pada saat yang sama Kawaragi Senju datang ke lokasi tempat pertarungan antara Benkei dan Wakasa melawan Tyranno. Apakah masa lalu Kawaragi Senju akan diungkap di sini? Dan apakah Kawaragi Senju juga memiliki dark inclusive? Untuk pembahasan lebih lanjut, silahkan tonton video ini sampai habis. Sebelum Anime di TV, ingatkan kembali bahwa ini adalah konten full spoiler. Pembahasan Anime di TV tentang seri Tokyo Revenger ini tidak sepenuhnya benar, tetapi pembahasan dan teori Anime di TV tentang Tokyo Revenger ini berasal dari sumber yang sudah Anime di TV cantumkan pada deskripsi. Bagi kalian yang memiliki pendapat lain, silahkan isi pada kolom komentar. Kita akan berdiskusi sama-sama. Seperti biasa, sebelum Anime di TV bahas lebih lanjut, alangkah baiknya kalian bantu Anime di TV dengan cara subscribe, karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe dan menekan tanda lonceng, kamu sudah menghargai dan membantu Anime di TV untuk terus berkarya. Ayo Mina, kita mulai pembahasannya. Tokyo Revenger chapter 228 ini akan membahas mengenai Beat the Hell Out of, atau dalam bahasa Indonesia bisa berarti mengalahkan secara habis-habisan. Ya, seperti itu kurang lebihnya. Pada panel awal, kita diperlihatkan adegan lanjutan dari Wakasa dan Benkei melawan Tyrannosaurus. Tyranno diperlihatkan mencoba untuk memukul Wakasa, tetapi dengan kelincahan Wakasa dapat menghindari pukulan Tyranno tersebut. Akhirnya, sketsa yang dibuat oleh Ken Wakui tersebut, yaitu pertarungan Wakasa dan Tyrannosaurus ini, akhirnya terungkap pada chapter 228 ini. Tak hanya menghindar dari serangan Tyrannosaurus, Wakasa pun berhasil memberikan tendangan yang dapat mengenai Tyrannosaurus dengan telak dan melanjutkan dengan beberapa pukulan dan tendangan. Para anggota Rokuhara Tandai terkejut melihat kecepatan serangan Wakasa. Anggota dari Rokuhara Tandai tersebut berkata, dia sangat cepat. Bagaimana bisa dia menyerang saat di udara? Tiba-tiba Benkei datang dengan meneriakkan kata "Ora". Dengan pukulan Benkei yang sangat keras tersebut, dia dapat melemparkan Tyrannosaurus hingga kurang lebih jaraknya 10 meter. Anggota dari Rokuhara Tandai kembali terkejut dan berkata, kekuatan macam apa itu? Tyranno bahkan terbang seperti 2 meter. Di sisi lain, Takemichi pun hanya bisa terdiam melihat kombinasi mantan duo geng terkuat Black Dragon ini. Pada panel selanjutnya, diperlihatkan Waka dan Benkei bersiap untuk menunggu kehadiran Tyrannosaurus yang tumbang tersebut. Waka dengan kelincahan gilanya dan Benkei dengan kekuatan dahsyatnya. Itulah kekuatan generasi pertama duo Black Dragon. Kemudian Wakasa berkata, bagus sekali Benkei, dan Benkei menjawab perkataan dari Wakasa tersebut, tentu saja itu juga berkatmu. Sementara itu Maiki yang juga ada di arena pertempuran tersebut masih berdiam diri dan tidak melakukan gerakan apapun. Koko yang berada di dekat Maiki pun bertanya, apa kau baik-baik saja Maiki? Nampaknya pertempuran ini akan berakhir sebagai kemenangan Brahman. Kemudian Maiki menjawab, kau pikir begitu? Koko hanya terdiam mendengar jawaban dari Maiki tersebut. Pada panel selanjutnya
diperlihatkan bahwa Terano sedang tergeletak dan dia berhasil bangun. Benkei dan Wakasa hanya terkejut melihat Terano tersebut. Kemudian Terano berkata, "Saat aku berumur 12 tahun, aku memiliki pria yang aku setujui sebagai ayahku. Aku mengalahkan dia sampai mati dengan segala cinta yang kupunya untuknya." Akhirnya Terano Sosu membuka bajunya dan memperlihatkan luka tembakan yang berada di dada kirinya. Wakasa hanya terkejut melihat luka tersebut. Terano pun melanjutkan perkataannya. "Di usia 14 tahun, serangan di rumahku menghancurkan hidup ibuku dan meninggalkan luka tembakan silang. Aku berjuang antara hidup dan mati dengan luka ini." Pada panel selanjutnya, diperlihatkan wajah Terano Sosu yang berbeda. Terano kembali berkata, "Tapi aku tidak bisa menghentikan dorongan ini." Benkei dan Wakasa hanya terdiam melihat Terano tersebut. Kemudian Takemichi juga terdiam melihat hal tersebut. Dan Maiki hanya berkata, "Dark Inclusive." Ternyata Terano juga memiliki Dark Inclusive sama seperti Maiki. Kemungkinan hal tersebut didapatkan oleh mereka berdua karena dari kecil kehidupan mereka dipenuhi oleh kekerasan dan penyesalan. Mungkin hal tersebut yang menyebabkan mereka tidak mempunyai perasaan lagi dalam pertarungan baku hantam yang akan menyebabkan kematian terhadap seseorang yang mereka lawan. Pada panel selanjutnya, diperlihatkan bahwa Takemichi kembali terdiam melihat sosok Terano ini dengan Dark Impulsive. Benkei dan Wakasa bersiap untuk menunggu serangan dari Terano Sosu ini. Terano Sosu berkata, "Dan berpikir bahwa aku dikalahkan oleh orang seperti kalian. Itu justru membuat dorongan kekerasanku." Belum selesai berbicara, Terano Sosu langsung memukul Benkei dan Wakasa dengan sangat cepat. Serangan berputar tersebut langsung dapat mengenai mereka berdua, yaitu Benkei dan Wakasa. Kemudian Terano kembali berteriak, "Pifu!" Wah, dengan wajah seperti itu, kita semua diterkejutkan dengan kemampuan Terano yang sungguh luar biasa. Akhirnya, kedua eksekutif Brahman ini berhasil dikalahkan oleh Terano Sosu. Dan Terano Sosu kembali berkata, "Terima kasih atas doronganku ini. Aku datang mencintai kekerasan." "Maiki, apa kau paham apa maksudku ini kan?" Maiki hanya terdiam mendengar perkataan dari Terano Sosu tersebut. Takemichi juga terkejut melihat kedua eksekutif geng Brahman ini berhasil dikalahkan oleh Terano Sosu. Selain Takemichi, Akashi Takeomi juga berkata, "Dia monster." Akashi Takeomi juga terkejut bahwa Wakasa dan Benkei berhasil dikalahkan. Kemudian ada seseorang yang berteriak, "Oi!" Di panel selanjutnya diperlihatkan orang tersebut adalah Kawaragi Senju. Takemichi, Akashi Takeomi, dan Wakasa terkejut melihat sosok Kawaragi Senju yang hadir di depan Terano Sosu ini. Kawaragi Senju berkata, "Maafkan aku, Waka, tapi aku tidak bisa hanya diam dan menonton. Aku akan menghadapimu sendiri." Itu merupakan kata-kata panel akhir dari manga Tokyo Revenger chapter 228. Terano Sosu hanya bisa menjawab, "Vivace." Apakah Kawaragi Senju di sini akan merayu Terano atau bertarung dengan Terano Sosu ini? Masih banyak misteri yang belum terungkap pada Tokyo Revenger chapter 228 ini. Apakah kekuatan Kawaragi Senju di sini bisa menandingi Dark Inclusive Terano Sosu ini? Mungkin di chapter selanjutnya kita akan diperlihatkan mengenai masa lalu dari Kawaragi Senju ini dan kemampuan bertarung dari Kawaragi Senju ini. Mungkin Kawaragi Senju di sini mempunyai Dark Inclusive sama seperti Terano dan Maiki, sehingga sosok Kawaragi Senju ini memang pantas disebut sebagai tiga dewa dan sosok yang tidak tertandingi. Jadi seperti itu ya Mina, pembahasan mengenai manga Tokyo Revenger chapter 228. Pembahasan dan prediksi ini masih belum bisa dipastikan
100% kebenarannya karena belum ada informasi resmi mengenai Tokyo Revenger chapter selanjutnya. Bagi kalian yang ingin menunggu rilisan dari Tokyo Revenger chapter selanjutnya, silakan ditunggu ya informasi selanjutnya dari channel Anime di TV. Dan apabila kalian mempunyai pendapat dengan alasan yang lebih baik mengenai pembahasan ini, silakan isi pada kolom komentar. Jadi, kita akan berdiskusi sama-sama. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini di media sosial kalian agar channel ini bisa terus berkarya mengenai seputaran anime terupdate lainnya. Akhir kata Anime di TV ucapkan terima kasih ya. Bye-bye.